Untuk mencegah hipertensi atau mengendalikan hipertensi tentunya kita harus mengendalikan gaya hidup kita. Yang pertama tentunya dengan yang terkait dengan merokok, ya kita harus menghentikan merokok, karena merokok juga bisa meningkatkan nikotin, itu bisa membuat tekanan darah kita menyempit sehingga meningkatkan hipertensi. Dan merokok itu merusak semua sistem, tidak hanya paru tetapi termasuk semua pembuluh darah, kita hindari rokok. Ya, kemudian alkohol juga demikian, ya. Kemudian rajin olahraga dengan menurunkan berat badan itu juga bisa mengendalikan tekanan darah, karena berat badan itu juga kaitannya dengan hormon-hormon yang bisa meningkatkan tekanan darah, ya. Kemudian kita harus juga kurangi garam, ya, karena garam juga akan diserap natrium, garam diserap oleh ginjal, dan selain diserap natrium juga akan mengikat air sehingga membuat volume darah kita bertambah, juga ikut meningkatkan hipertensi, ya. Maka itu garam itu boleh-boleh tapi jangan lebih dari 5 gram per 24 jam, tidak lebih dari 1 sendok teh peres ukuran rumah tangganya, ya. Ini sangat penting garam, ya. Kemudian juga kita harus perbanyak makan sayur dan buah, ya, karena sayur dan buah itu merupakan antioksidan, ya. Antioksidan juga ikut menurunkan tekanan darah, ya. Juga hindari juga stres yang berlebihan, ya. Stres yang berlebihan juga bisa meningkatkan simpatetik overtone, meningkatkan denyut jantung, bisa otomatis darah yang dipompa dari jantung juga berlebihan. Kemudian stres juga bisa menyempitkan pembuluh darah, juga akibatnya juga meningkatkan tekanan darah, ya. Juga kemudian makan makanan tertentu, misalnya kafein, ya. Bagi orang yang sangat peka juga harus hati-hati karena kafein juga meningkatkan detak jantung, ya. Jadi juga kurangi kafein bagi orang yang peka, ya. Jadi selain itu olahraga penting, berat badan kendalikan, makanan sehat, kurangi makanan yang lemak jenuh, ya. Lemak jenuh itu goreng-gorengan, ya, misalnya apa, goreng-gorengan, kemudian keju yang pekat, margarin yang pekat, misalnya gorengan kulit ayam, itu hindari. Itu lemak jenuh juga akibatnya nanti kolesterol tinggi, terutama yang LDL tinggi, nanti itu menjadi apa, oksidatif, membuat aterosklerosis, juga dampak jangka panjangnya menyempitkan pembuluh darah, juga akibatnya menaikkan tekanan darah pula, ya. Saya rasa itu beberapa tips untuk mengendalikan hipertensi dengan cara mengubah gaya hidup, ya. Terima kasih. Kabar Anda hari ini, senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program tulis yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, ada banyak orang yang mungkin nggak ngeh dengan kondisi yang satu ini karena mereka biasanya nunggu ada kerasa dulu gitu ya baru ke dokter, ya. Karena biasanya sayangnya karena sangat samar, bahkan orang nggak ngerasain sama sekali, sehingga mungkin ada banyak yang nggak ngeh, ya. Bukan denial juga enggak sih, cuman kayak kadang-kadang mereka itu nggak ngeh dengan atau notice gitu ya bahwa ada sesuatu di dalam tubuhnya, yaitu tekanan darahnya yang semakin meninggi. Nah, kalau tekanan darah tinggi atau yang biasa kita sebut dengan hipertensi ini tuh satu kondisi yang mungkin sering atau banyak kita temukan, bahkan terjadi pada diri kita sendiri dan kita nggak ngeh itu terjadi di tubuh kita. Masalahnya adalah ketika tekanannya terus tinggi dan mungkin orang ini nggak ngeh, atau sebenarnya udah ngeh tapi karena nggak ada sesuatu yang mereka rasakan, jadi kayak ya udahlah biarin aja. Nah, bisa nggak sih akhirnya hipertensi yang tidak terkendali ini menyebabkan komplikasi? Nah, apa saja komplikasinya, risikonya, dan gimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas seputar komplikasi dari hipertensi. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu, ya, beberapa mitos atau fakta seputar tekanan darah. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Djoko Wibisono SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi Dr. Djoko, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik, sehat selalu. Dok. Sehat, ya. Gagah banget nih, Dok. Senang nih, ya. Fit selalu, ya, Dok, ya. Dok, hari ini kita akan membahas seputar tekanan darah. Ini kan apa ya, jadi kondisi itu yang mungkin di masyarakat kita tuh banyak, ya, Dok, ya, terjadi. Cuman mungkin nih pemirsa, ya, banyak yang nggak ngeh gitu, ya, sehingga akhirnya mereka nggak ngerti nih tekanan darahnya tinggi atau enggak. Masalahnya bukan hanya sebatas tekanan darahnya tinggi atau enggak. Masalahnya yang kemudian bisa jadi risiko besar adalah ketika terjadi tekanan darah tinggi dan orangnya nggak paham dan akhirnya terjadi komplikasi. Apa saja komplikasinya kita bahas di segmen selanjutnya. Kita akan bahas terlebih dahulu mitos faktanya, Dok, ya. Yang pertama adalah nggak perlu cek tekanan darah deh kalau nggak ada keluhan
keluhan. Nah ini kan tipikal orang kita nih dok. Sebelum blackout gitu ya, sebelum tumbang, orang nggak akan ke dokter biasanya kan seperti itu. Hanya sebagian kecil saja orang yang notice atau aware untuk periksa kesehatan mereka. Nah kalau ada omongan, ya ngapain kita harus cek, ngapain kita harus ke dokter kalau nggak ada keluhan. Kan kita ke dokter gara-gara kita sakit. Betul nggak sih kalau nggak perlu cek tekanan darah kalau nggak ada sesuatu yang dirasakan atau nggak ada keluhan? Gimana dok? Ya tidak benar ya, karena tekanan darah itu harus dicek. Nggak bisa kita mengira-ngira, oh saya sakit kepala, mungkin tekanan darah tinggi. Nah, Itu template harus banget. dicek. Ya. Tapi Karena sebenarnya nggak ada tanda-tanda, nggak ada gejala-gejala. sebenarnya kayak normalnya itu kita perlu cek per berapa lama sekali sih dok? Kan gini kan orang bilang kayak karena nggak ada keluhan makanya mereka nggak pernah cek, bahkan mungkin setahun sekali aja belum tentu karena mereka nggak ngerasain apa-apa. Nah untuk jadi kayak baseline-nya untuk ngecek itu per berapa lama sekali sih? Ya begini, kalau untuk orang dewasa ya 18 tahun ke atas ya kalau walaupun tidak ada gejala, paling tidak ya setahun sekali lah dicek. Tetapi kalau ada faktor risiko, misalnya dia obesitas, ya kemudian usia tua, ada diabetes, ada penyakit jantung, ada penyakit ginjal, harus lebih sering. Mungkin bisa sebulan sekali misalnya gitu. Itu kayak kalau misal orang tuh kayak, aduh dok, saya ke rumah sakit jauh gitu ya, ke dokter jauh, saya pakai alat sendiri itu valid nggak sih dok? Ya boleh, justru malah dianjurkan. Sekarang kan gampang, kita bisa beli sendiri ya, terutama yang sudah berbasis digital itu ya. Tensimeter yang digital itu ya memang sudah dianjurkan seperti itu, sehingga nggak perlu ke rumah sakit, cek sendiri di rumah, monitor tekanan darah sendiri di rumah, home blood pressure monitoring itu sangat dianjurkan. Bisa dilakukan secara mandiri. Itu tuh kayak takut orang salah ngukurnya atau salah pakainya atau gimana dok? Maksudnya itu tetap valid ya hitungannya atau gimana? Ya memang harus ada tahu lah, minimal kita harus tahu cara pengukuran yang benar. Kita harus tahu gitu ya. Dan itu mudah bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke. Jadi untuk mengukurnya, apalagi yang sudah punya faktor risiko ya dok, kayak obesitas, ada gangguan di ginjal dan lain sebagainya, itu harus sering-sering ngecek ya, supaya tahu nih kondisi tekanan darahnya tinggi atau gimana gitu ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kalau masih sehat, kayak bugar masih usia 17 plus kayak kita ya dok, setahun sekali masih oke lah ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Tekanan darah sudah normal, jika tekanan darah sudah normal maksudnya, ini bisa stop minum obat. Nah ini dok, ini tuh banyak banget terjadi ya di masyarakat kita. Ketika mereka lagi tinggi itu tekanan darahnya, mereka minum obat. Meskipun sebenarnya modifikasi lifestyle kan jadi anjuran utama gitu. Tapi mungkin ada yang kayak, waduh udah tinggi banget ya udah minum obat. Tapi masalahnya adalah banyak yang akhirnya jumawa setelah minum obat ya udah normal, udah stop aja gitu, nggak perlu minum lagi atau gimana dok? Ya memang harus dipahami bahwa tekanan darah normal itu berarti bukan sembuh. Beda dengan penyakit infeksi, misalnya kita batuk pilek atau kita diare, kita minum obat 2-3 hari sembuh ya stop. Tetapi hipertensi kalau udah normal itu bukan sembuh tetapi terkendali. Jadi obat jangan di stop mendadak, harus dilanjutkan. Tentunya ya tetap kita dengan pola hidup sehat tadi, lifestyle harus dijaga ya. Selama lifestyle tetap dijaga, obat tetap dilanjutkan. Ya memang apakah seumur hidup ya memang nanti bisa dikaji perlahan-lahan ya, case by case. Tapi secara prinsip, secara umum memang itu jangka panjang gitu. Katakanlah seumur hidup, long life gitu ya. Walaupun ada pengecualian nanti mungkin kita bahas lebih lanjut nanti ya. Berarti sebenarnya kalau kayak ada orang nih dok, tekanan darahnya tinggi, terus mereka minum obat gitu ya, normal. Once mereka kayak stop, itu tekanan darahnya bisa langsung tinggi lagi atau karena mereka bisa jaga pola lifestyle, bisa stagnan di situ, jadi mereka berpikir ya udahlah dok, udah normal ini saya jaga makan aja deh gitu. Nggak boleh stop mendadak, nanti bisa rebound fenomen, mendadak tinggi. Apalagi obat-obat tertentu itu sangat berbahaya ya. Tentunya bisa stop, tapi dengan pengawasan dari dokter yang mengatur nanti ya, step by step harus diamati betul. Tentunya pada pasien tertentu yang lifestyle-nya udah bagus, dia bisa mengendalikan berat badan, bisa mengkonsumsi yang rendah garam, banyak makan sayur, dan pola hidup sehat, olahraga teratur, mungkin bisa suatu ketika. Tapi tetap harus dikurangi secara bertahap, tidak bisa mendadak. Nanti takutnya mendadak melonjak tinggi sangat berbahaya.
jaga berat badan, makan sayur, olahraga, itu kan mudah diucapkan, sulit dilakukan. Itu butuh komitmen yang tinggi ya dok ya. Makanya kalau sudah konsumsi obat ya harus dijaga benar-benar ya. Obatnya juga, lifestyle-nya juga gitu ya dok ya. Jadi jangan cuma oh udah normal ya udah stop aja. Nanti malah bisa tiba-tiba naik tinggi, itu bisa berbahaya ya. Nanti mungkin kita bahas lebih mendalam kenapa perobatan dalam hipertensi itu menjadi penting gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok. Garam laut katanya lebih baik dari garam meja. Ini kalau bapak-bapak kayaknya nggak ngerti, yang penting asin ya itu garam lah. Gitu ya. Nah antara sea salt sama garam meja atau garam dapur itu beda atau gimana sih dok? Sebetulnya sama ya, garam laut itu garam yang diproses dari laut. Bentuknya lebih kasar, lebih bergranuler. Tapi kalau garam meja itu kan mungkin yang diproduksi sudah mendapat fortifikasi dengan jodium ya. Tapi bahan dasarnya sama, itu garam adalah NaCl. Sama-sama, jadi harus hati-hati, jangan berlebihan. Jadi itu mitos kalau memang garam laut lebih bagus daripada garam meja, itu sama. Sama, hanya memang kalau garam meja mungkin yang tanda petik itu diproduksi oleh pabrik, itu kan ditambah yodium saja. Tapi sama-sama bahan dasarnya itu NaCl. Sama-sama harus hati-hati. Karena kalau terlalu berlebihan ya bisa mempengaruhi meningkatkan tekanan darah juga. Berarti itu tuh kalau makan garamnya langsung kan mungkin orang enggak ya dok ya, tapi mungkin di dalam produk makanan gitu ya. Nah sebenarnya kalau dalam produk makanan itu hanya berbatas pada yang asin-asin aja, kan di luar sana ada yang rasanya kayak umami gitu ya dok ya, kayak yang gurih-gurih, itu bagian juga dari itu atau enggak sih dok, atau gimana? Tergantung ya, tapi rata-rata kan yang paling mudah memberi rasa itu kan garam ya. Sehingga apapun protein olahan, makanan olahan, termasuk kecap, tomato, Maggi, itu semua kan mengandung NaCl. Jadi harus waspada ya. Termasuk kalau kayak di makanan kan mungkin banyak ya orang-orang di rumah kita yang ada hipertensi, terus ibunya atau asisten rumah tangganya masak pakai penyedap rasa, di mana di situ mungkin ada kayak MSG-nya. Itu di dalamnya ada kandungan dari garam yang sebenarnya antara garam laut dan garam meja sama aja nggak sih dok? Ya sama, MSG itu kan sodium apa itu mengandung garam, sodium itu. Itu harus hati-hati, memang dianjurkan supaya makanan itu tetap nikmat, ya kita pakai yang rempah-rempah lah. Sehingga mengurangi garamnya, tapi kita perkaya dengan rasanya itu ditingkatkan dengan rempah-rempah, itu dianjurkan. Kayak kaldu jamur itu dok, kan bisa menggantikan, itu tinggi ada garamnya juga nggak? Ya kaldu kan beda lagi ya. Asal tidak kita sengaja tambahin garam gitu kadang-kadang. Yang paling mudah itu kan supaya rasanya enak, tambahin garam aja gitu ya. Instan gitu ya dok ya. Oke ya, jadi harus berhati-hati apalagi kalau Anda sudah punya riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Jadi kalau bisa kurangi gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Hipertensi katanya lebih berbahaya dibanding hipotensi. Nah dia dok, hiper dan hipo. Jadi orang pikir, kalau hipo kan tinggal dinaikin aja, tapi kalau hipertensi susah ngendaliinnya. Lebih bahaya hipertensi daripada hipotensi, betul atau enggak dok? Iya memang itu sebetulnya sama-sama berbahaya ya. Hipertensi itu kan jangka panjang efeknya. Karena kita tahu adalah itu silent killer kan. Mengaruhi organ sasaran itu perlu waktu. Bertahun-tahun ya. Sebetulnya kalau hipotensi mungkin secara umum itu kalau tekanan darahnya di bawah 90/60 kan. Tetapi kalau itu tidak ada bergejala, banyak anak-anak muda yang tekanan darahnya di bawah 90-60 tapi tidak bergejala, itu aman-aman saja. Yang dimaksud hipotensi itu kalau tekanan darah sangat rendah sampai shock, itu yang berbahaya. Shocknya dalam artian mereka... Hipotensi sangat rendah, terjadi mendadak shock, misalnya tiba-tiba akibat diare yang masif, akibat trauma sehingga perdarahan yang hebat sehingga tekanan darahnya rendah, atau akibat sakit jantung, shock kardiogenik, atau karena infeksi berat, shock karena infeksi shock septik, itu berbahaya. Itu bisa mengancam karena itu cepat turunnya dalam waktu menit sampai jam ya. Tetapi kalau hipertensi kan perlu waktu bertahun-tahun. Ya, jadi relatif lah, sama-sama harus diwaspadai juga ya. Tapi memang istilah hipotensi itu sebetulnya secara umum memang di bawah 90-60, tapi walaupun hipotensi kalau tidak ada bergejala itu aman-aman saja. Kecuali kalau mendadak sangat rendah sampai shock itu berbahaya. Nah kalau kayak kasus tadi dokter menyebut ya, di orang diare sehingga dehidrasi parah gitu dok ya, atau orang dengan trauma sehingga terjadi pendarahan, sesederhana akhirnya mereka mengalami hipotensi, sesederhana kayak orang trauma di transfusi darah atau orang diare dikasih cairan,
itu bisa mengatasi hipotensinya? Ya, harus kita apa penyebabnya. Kalau memang kurang cairan, kita rehidrasi, kita infus atau minum cukup oralit. Ya, kalau ada perdarahan, kita harus menghentikan perdarahannya, tambah darahnya. Ya, kan? Kalau infeksi, ya kita harus atasi infeksinya. Kalau karena jantung, kita atasi penyebab jantungnya. Jadi itu konteksnya lebih berbahaya kalau hipotensi dan sampai shock gitu ya. Karena keadaannya sangat darurat banget gitu ya, mendadak. Tapi kalau hipertensi ini ngomongnya long term ya, jangka panjang karena dia sifatnya ya kronik ya dok ya, karena bertahap gitu dan itu juga bisa berbahaya. Sama-sama berbahaya sebenarnya. Betul, kecuali hipertensi emergency ya, yang mendadak di atas 220 dan kejadian mendadak itu juga berbahaya. Hipertensi bisa stroke mendadak, bisa serangan jantung mendadak, perdarahan otak itu konteksnya beda. Itu hipertensi yang sangat tinggi dan mendadak itu hipertensi emergency namanya. Itu gara-gara makan enak atau gara-gara salah satunya stop minum obat tadi? Ya, salah satu bisa karena dia tiba-tiba stop obatnya mendadak, dia melonjak. Rebound namanya, rebound fenomena itu sangat berbahaya. Nah itu ya, jadi harus berhati-hati dalam mengonsumsi obat terutama kalau Anda punya riwayat hipertensi. Ya. Oke, kita lihat yang terakhir dok. Nah ini dia, minuman isotonik katanya bisa membantu menyembuhkan hipertensi. Oh sekarang kan banyak banget untuk minuman isotonik. Itu bisa nggak sih hubungan dengan hipertensi, ada nggak sih? Betul tidak ya, minum isotonik itu kan memang kekentalannya sama dengan cairan tubuh kita ya, sehingga lebih mudah diserap ya. Terutama minum minuman yang bisa dipakai habis olahraga ya, itu juga hati-hati karena mengandung natrium juga kan. Ya kalau kita terlalu berlebihan, ya bisa malah meningkatkan hipertensi, tidak malah menurunkan gitu. Katanya kan bilang begini, kalau kita misal habis olahraga kehilangan banyak cairan untuk mengembalikan elektrolit tubuh gitu-gitu segala macam dok. Ya memang karena itu minuman isotonik itu kan untuk mengganti cairan dan elektrolit yang kita keluarkan habis olahraga. Ya memang betul, tetapi kalau terlalu berlebihan, apalagi orang itu sudah terkena hipertensi, kan harus waspada. Karena di dalam minum isotonik itu selain mengandung gula, juga mengandung natrium, mengandung kalsium, magnesium, dan kalium juga kan. Nah, kita harus tahu natriumnya seberapa banyak ya. Tapi kalau orang sehat tidak hipertensi mungkin relatif aman ya. Tapi tidak akan menurunkan, tidak sebagai obat yang menurunkan tekanan darah. Oh nggak ada ya? Tidak ya. Tapi harus jujur lebih waspada, bagi orang hipertensi bisa menaikkan malah karena mengandung natrium. Oke. Jadi intinya utamanya adalah kalau misal orang habis olahraga kan ya mengembalikan cairan tubuh elektrolit yang hilang selama olahraga. Tapi harus berhati-hati juga kalau minumnya berlebihan karena ada kandungan natrium dan lain-lainnya itu untuk yang punya riwayat hipertensi akan jadi berbahaya gitu ya dok. Jadi jangan berlebihan minumnya. Oke, terima kasih dokter Joko sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomong hipertensi lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi yang katanya kalau tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan komplikasi. Nah, apa saja sih komplikasinya dan gimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi, dan lebih penting lagi kalau sudah terjadi gimana cara mengatasinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-32644 atau di Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Joko Wibisono SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke dok, sebelum kita ngomongin tekanan darah tinggi ya, tekanan darah dulu gitu ya. Darah ini kan kalau saya kan bukan dokter nih dok, gitu ya. Jadi ketika kita belajar dulu ya, waktu saya belajar IPA ya, jauh banget ya. Itu kayak tekanan darah itu kan di tubuh kita kan ada pembuluh darah tuh dok, mengalirkan darah dan lain sebagainya. Nah, kita tahulah darah itu dialirkan, tapi ada kata di depannya tekanan gitu ya. Nah, tekanan darah, emang darah yang mengalir di tubuh kita itu ditekan atau dipres atau di apa sih dok? Secara medis, by definition itu tekanan darah itu seperti apa sebenarnya? Ya, jadi darah itu kan dipompa oleh jantung menuju seluruh tubuh. Tentunya dia mempunyai kekuatan atau daya atau tenaga untuk melawan dinding pembuluh darah. Sehingga si darah itu bisa mengalir melalui pembuluh darah sampai ke organ-organ tubuh kita, ke seluruh tubuh. Itu harus penting itu kan, ada tenaga kan supaya dia tetap mengalir itu. Oh, jadi yang dimaksud tekanan itu adalah kayak ibarat kata kalau kita ngompak ban gitu ya, ngompak ban itu kan dari
dari sumber utamanya ada kayak angin atau apa, energi yang untuk mengalirkan angin menuju ke dalam ban. Begitu pula dengan darah gitu ya kali ya pemirsa dalam tubuh kita. Jadi kayak jantung pompa gitu ya, darahnya ngalir ke pembuluh darahnya gitu ya. Masalahnya ketika dia terjadi anomali dalam pembuluh darah itu, akhirnya tekanan darahnya tinggi gitu ya. Nah, tekanan darah tinggi itu kenapa bisa jadi tinggi si jantung ini mompanya gitu. Kalau akhirnya pada sebagian besar orang tekanan darah dari pompa jantung itu biasa saja, tapi ada orang-orang yang tinggi. Nah, faktor risiko apa sehingga tekanan darahnya bisa tinggi gitu dok? Ya macam-macam. Tekanan darah itu kan bicara hipertensi kan ada jantungnya yang mompa, ada volume darahnya yang dipompakan, ada pipa-pipanya berupa pembuluh darah kapiler itu. Nah, itu semua berpengaruh. Ya, misalnya kalau jantungnya mompanya terlalu keras, otomatis darahnya dikeluarkan lebih banyak, ya, tekanan darah meningkat. Atau volume darahnya bertambah banyak, itu juga mempengaruhi tekanan darahnya lebih tinggi. Atau pembuluh darahnya dia mengecil, menyempit, vasokonstriksi juga bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi 3 faktor itu. Dan itu memang dipengaruhi oleh ya tadi itu lifestyle kita ya. Misalnya kalau obesitas, ya, merokok, makan banyak garam. Contoh makan banyak garam, dia membuat volume darah kita, karena garam menarik air kan, sehingga volume darah kita bertambah, itu bisa meningkatkan tekanan darah. Atau rasa cemas, stres, gitu. Jantung berdebar-debar, itu otomatis juga meningkatkan tekanan darah. Orang kegemukan, orang diabetes, itu membuat juga pembuluh darah kita bisa menyempit, itu juga meningkatkan tekanan darah. Atau kolesterol tinggi, lama-lama pembuluh darah menyempit, itu juga meningkatkan. Jadi faktornya itu banyak. Dari faktor jantungnya sendiri, volume darahnya, dan kapiler-kapiler seperti pipa-pipanya itu kan juga seperti itu. Oke, misal kalau kita mulai dari jantungnya dok, dia mompanya. Salah satunya mungkin faktor risikonya adalah stres tadi ya, orang cemas dan lain sebagainya. Berarti kayak orang-orang dengan, dengan gangguan psikiatri ya, maksudnya kayak anxiety disorder dan lain sebagainya, kan mereka pasti sering rasa cemas dan itu ada berdetak kencang. Berarti mereka ada risiko ke situ juga bisa? Bisa. Kecemasan itu sangat, orang ketakutan, kecemasan. Makan salah satu kan harus mengobati itu relaksasi, ya kan. Kita harus banyak bisa meluangkan waktu untuk menghilangkan stres dengan relaksasi, dengan kehidupan yang lebih mindful kondusif, ya. Rekreasi misalnya. Healing dok sekarang. Healing. Healing ya, healingnya pakai pay letter, pulang stres lagi dong bayar pay letternya ya. Oke, tapi gini, kalau untuk yang jantung dia mompa, dia itu hanya periodik aja atau sebenarnya kalau orang udah mengalami hipertensi dia akan permanen terus mompanya cepat? Tergantung, kalau dia memang rasa stresnya itu tidak berkelanjutan atau memang dia prone, saraf itu kan ada yang sistem parasimpatis, simpatis. Simpatis kalau overtone, dia tinggi terus, berdebar-debar, ya dia bisa tinggi, makanya obatnya kan macam-macam itu. Sehingga dokter yang mengkaji itu, oh ini penyebabnya apa, sehingga tidak semua obat hipertensi generalis, semua dikasih satu macam. Kan dokter harus menilai backgroundnya apa, sehingga obatnya tentunya individual. Pasien tua, pasien muda itu beda-beda kan. Kita lihat backgroundnya juga. Backgroundnya ya. Sama gini dok, kalau ini nggak tahu sih analoginya bisa masuk atau enggak. Biasa kalau kayak pompa biasa, kan mungkin ada pompa yang kualitasnya masih bagus, ada yang pompa udah mulai loss ya dok. Kayak maksudnya loss doll gitu, udah kayak susah banget gitu. Nah kalau kita ngomongin kayak jantungnya, ya kita tahu jantung itu kan sebagai alat dalam tubuh kita juga ya untuk memompa jantung. Ada nggak sih kalanya karena nggak tahu faktor risiko apa, sehingga akhirnya daya pompa jantung itu juga bermasalah sehingga akhirnya menyebabkan hipertensi, nggak tahu ya, entah karena faktor lanjut usia kah atau faktor-faktor tertentu sehingga si jantung ini ya kecepatan pompanya bisa up and down sehingga ketika lagi naik ya bisa jadi hipertensi gitu, bisa nggak sih dok? Ya bisa, ya, itu situasional juga, tapi kalau terlalu lama si jantung juga lama-lama capek kan. Betul. Kalau capek juga bisa menjadi failure, gagal, itu malah karena darah rendah, tapi nanti itu setelah periode jangka lama, tapi awal-awal dia akan kerja berat dulu. Oke. Dan itu pasti dirasakan ya dok ya sama orang ketika kayak jantungnya berdebar kencang, itu berarti otomatis tuh pompanya lagi kencang banget gitu ya, sehingga akhirnya risiko hipertensi juga terjadi. Nah kalau dari volumenya dok, tadi kan disebutkan ya karena mungkin jadi salah satunya dari faktor makanan ya, pola diet seseorang gitu. Nah
orang kalau akhirnya volume darahnya kebanyakan sehingga akhirnya jantungnya juga kebetulan juga pompanya lagi kenceng-kencengnya, volumenya darahnya bertambah, tok banyak. Itu biasanya faktor apa aja yang bisa menyebabkan kenapa darahnya bisa over gitu? Itu terkait dengan itu tadi, kan dia terlalu tinggi garam. Oh, karena narik. Iya, karena garam itu natrium. Dan natrium itu ditahan oleh ginjal, diserap kembali. Nah, saat natrium diserap kembali, air juga ikut terserap. Sehingga volume darah kita bertambah. Otomatis volume darah bertambah, ya tadi kan komponen 3 itu. Kekuatan jantung memompa, volume darah, dan pembuluh darahnya. Faktornya itu tadi. Maka itu dietnya kurangi garam. Kan kita tidak menganjurkan tidak lebih dari 5 gram lah garam dapur itu, tidak lebih dari sehari, Dok. Ya, dari 1 sendok teh peres. Oh, tuh. Nah, kita kan nggak sadar kan makan apa, Iyalah, Dok. garamnya banyak gitu. Betul. Tapi kalau kayak volume darahnya kurang bisa kebalikan nggak situasinya? Ya bisa hipotensi juga kan kalau volume darah berkurang. Oke. Jadi nggak bener ya antara lebih ataupun kurang ya harus lah. Pas ya gitu ya. Oke, nah kalau pembuluh darahnya itu murni karena faktor apa, Dok? Tadi kan ada faktor yang disebutkan. Itu ada faktor-faktor yang lain nggak? Kan katanya satu lagi ya, kayak lansia juga kan katanya pembuluh darah itu lama-lama menjelang lansia semakin kaku gitu. Ya betul juga. Maka itu kan faktor risiko kan selain itu kan juga usia. Makin usia di atas 40, 50 kan cenderung timbul hipertensi karena pembuluh darah makin kaku dan menyempit, sehingga tekanannya meningkat ya. Atau karena penyakit-penyakit lain, karena kolesterol tinggi ya menjadi atherosclerosis plak ya menyempitkan, atau orang diabetes. Diabetes juga merusak pembuluh darah ya. Membuat hipertrofi pembuluh darahnya jika bisa membuat menyempit juga. Nah itu dia, jadi harus berhati-hati ya. Mulai dari jantungnya untuk memompa, volume darah jangan sampai hiper, jangan sampai hipo, dan kondisi pembuluh darah yang mungkin dengan berbagai faktor risiko bisa membuat menyempit ataupun kaku dan akhirnya menyebabkan hipertensi. Oke, nanti termasuk merokok juga. Merokok kan nikotin juga membuat pembuluh darah menyempit, vasokonstriksi, bisa hipertensi. Maka itu salah satu pengobatan yang tanpa obat tuh termasuk rokok harus dihentikan. Nah itu ya, rokok itu ganggu pembuluh darah dan ganggu rekening ya, Dok. Kalau bisa jangan merokok ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar hipertensi dan apa saja komplikasinya dan gimana cara mengatasinya. Lebih pentingnya sebenarnya kayak mencegah supaya nggak terjadi komplikasi dan lebih pentingnya lagi mencegah supaya nggak mengalami hipertensi ya. Tapi kalaupun Anda sudah mengalami hipertensi dan takut terjadi komplikasi dan mau tanya-tanya boleh ya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidakTV. Kita masih bersama dengan Dr. Joko Wibisono SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tadi sudah disebutkan ya antara si jantungnya yang memompa, kemudian volume darahnya nggak boleh hiper, nggak boleh hipo, dan juga kondisi pembuluh darahnya mungkin kaku atau menyempit. Nah sekarang orang pengen tahu nih, Dok, kayak tekanan darah yang normal itu kan biasanya kita lihat kayak ada yang di atas, ada yang di bawah gitu, ada 2 angka nih gitu ya, dua bilangan lah gitu. Sehingga akhirnya orang kepikiran sebenarnya normalnya itu berapa sih gitu. Ada pengaruh ke umur seseorang kah atau ada pengaruh ke komorbiditas seseorang kah atau gimana, Dok? Normalnya itu berapa gitu? Ya, tekanan darah itu kan ada atas dan bawah. Atas itu waktu jantung memompa itu tekanan darah sistolik. Waktu jantung istirahat, kembali ke jantung tekanan darah diastolik. Misalnya 120/80. Sekarang normal lebih rendah lagi. Tekanan darah kalau bisa normal itu kurang dari 120 atasnya, yang bawah kurang dari 80. Ya, kalau dulu disebut tekanan darah optimal, sekarang normal tuh harus di bawah 120/80. Lebih strict sekarang. Oke. Range-nya di bawah itu tuh minimal berapa? Soalnya kan kita punya hipotensi juga tuh, Dok. Ya tadi saya katakan secara umum walaupun definisi hipertensi itu tidak ada di buku-buku, yang ada definisi hipertensi ya. Ya rata-rata ya yang dianut sekarang kalau hipotensi itu di bawah 90/60. Tapi walaupun tanpa gejala itu fine-fine aja ya. Justru kita harus hati-hati kalau
tekanan darah tinggi, misalnya dari 200 per 100, tiba-tiba turun dari 140, 90, itu juga menjadi keluhan, itu termasuk hipotensi yang reaktif. Oh, meskipun 140 tapi karena biasa dari 200 jatuhnya hipotensi ya? Maka itu pengendalian hipertensi kan harus pelan-pelan, maka itu harus diawasi oleh dokter biasanya. Tapi kan gini dok, orang kan kalau nggak salah mungkin case-nya sama orang yang punya riwayat penyakit gula ya, diabetes. Kan gula itu mungkin pengaruhnya dari salah satunya mungkin ya dari makanan nih. Apa yang dikonsumsi bisa naikin atau enggak, dalam artian oh gula itu up and down jumlahnya. Nah kalau kayak tekanan darah, kan mungkin orang kayak, dok ini kalau standarnya 120, ini tadi pagi saya 125, terus kemarinnya 130, terus kemarinnya lagi 115 gitu. Itu gimana dok? Maksudnya kayak kan naik turun juga gitu nggak sih? Ya begini, kan kalau hipertensi kan di atas 140 per 90. Ya. Selama kita di bawah 140-90 ya namanya normal gitu. Ya, mungkin ya tekanan darah kan tidak lurus karena fluktuatif itu. Ya betul. Ya. Tetapi asal fluktuatifnya tidak ekstrim dan tetap di bawah 140-90 dianggap normal. Tapi sebaliknya kadang-kadang 110, kadang-kadang 160, kadang 120 itu nggak boleh. Itu juga hipertensi, justru paling berbahaya. Bisa terjadi komplikasi-komplikasi di organ target, misalnya ke jantung, ke otak, ke ginjal lebih tinggi kejadiannya. Berarti kayak yang ekstrim banget bedanya itu yang justru yang berbahaya gitu. Nggak ya boleh, kan? sangat fluktuatif. Standar di bawah 140 ya masih oke lah, karena kan namanya tekanan darah tinggi itu up and down. Yang optimalnya memang di 120 gitu ya per 80 gitu ya. Tapi kan ya mungkin karena tekanan darahnya itu up and down, makanya ya masih aman lah, di titik aman di bawah 140. Itu biasanya naik turunin itu apa sih dok? Murni dari makanan kah atau kayak tadi mungkin dari stres dan lain sebagainya? Ya selama naik turunnya itu tetap di bawah 110 ya normal lah. Nggak mungkin garis lurus kan, pasti ada sedikit fluktuatif gini lah ya. Ya nggak mungkin flat begini kan. Tetapi selama di bawah 140 aman ya. Sesehat-sehatnya orang yang nggak pernah lewat dari 140 pasti tekanan darahnya naik turun sedikit-dikit gitu dok ya? Ya antara 120, 125, 126 itu kan sama lah. Oke. Nah misal gini dok, kan ada case ya untuk orang yang mungkin selama COVID kemarin nih banyak orang yang harus periksa ke dokter ya, entah pas mau apa MCU gitu kan, ada orang yang takut jarum, takut rumah sakit, takut dokter, white coat hypertension gitu ya, jadi takut sama jas putihnya gitu. Tiba-tiba tuh kayak 140 gitu ya. Terus kan biasanya disuruh istirahat tuh sama dokternya gitu, kayak istirahat dulu 15 menit ya Pak, Bu gitu. Terus turun 138. Terus masih itu bisa dikatakan hipertensi nggak? Karena cuma sekali ukur aja dan itu menurun berdasarkan menit karena mungkin orangnya stres gitu atau gimana? Ya kita memang sebagai dokter harus waspada. Ya, kalau memang dia tidak ada riwayat hipertensi dan terbukti kita periksa tidak ada target organ damage, tidak ada kerusakan organ akibat hipertensi, apalagi kalau pasien mengaku kalau saya di rumah normal, ya kita harus percaya. Itu namanya monitor tekanan darah sendiri di rumah, blood pressure monitoring. Sebab tadi ada white coat hypertension kan, orang ke rumah sakit, pakai jas putih takut. Dok. Saya harus pakai jas hijau tadi ya. Disebut white pakai coat. punya saya dong dok ya. White coat hypertension, ya kita harus percaya itu. Ya. Jadi jangan kita langsung menjudge pasien hipertensi pada saat sekali kunjungan, gitu. Kecuali memang sangat tinggi ya, dan sudah ada bukti-bukti kerusakan target organ-organ sasaran, ya kita harus obati langsung. Tetapi kalau tekanan darah tidak terlalu tinggi, ya, kemudian dia mengaku tidak pernah hipertensi, di rumah dia pakai alat yang digital itu tidak tinggi, ya jangan dikasih obat hipertensi. Dan tekanan darah juga ada kaidahnya, ya. Tidak boleh setelah olahraga berat, tidak boleh 30 menitnya sebelumnya tidak minum kopi, tidak merokok, tidak heavy exercise ya. Dia duduk dulu 5 menit santai, tangan ditaruh di meja setinggi jantung. Diukur itu ada kaidahnya kan. Tidak asal ukur ya dok ya. Dan juga yang lebih penting adalah mungkin tadi ya, kalau kayak white coat itu di rumah juga ada ini dok, pembanding ya dok ya, maksudnya kayak di rumah udah home blood pressure monitoring tadi ya, untuk mengetahui bahwa oh dok biasanya saya di rumah segini kok normal, tiba-tiba ke rumah sakit ketemu dokternya ketakutan, keweden gitu ya dok ya, tiba-tiba naik, tapi sejalannya waktu dia menurun ya mungkin hanya takut stres aja gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat.
Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar hipertensi dan kalau tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan komplikasi. Nah kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau kalau mau ngomong boleh ngetik ya. Boleh masalah sendiri, masalah orang tuanya atau masalah siapapun teman, sahabat, bestie atau pacar ya. Boleh di @bincangSakti.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Joko Wibisono SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke dok, gini kan ini banyak kasus penyakit yang sifatnya kronik, kan hipertensi juga kronik ya dok. Maksudnya karena tadi sudah disebutkan bahwa hipertensi itu long term, jangka panjang. Masalahnya tuh dok, kadang-kadang tuh kalau penyakit yang sifatnya long term atau kronik yang lama menahun, orang itu kadang-kadang nggak ngeh, nggak notice, nggak aware sama kondisi di tubuhnya. Apalagi mungkin hipertensi yang mungkin sebagian besar orang nggak ngerasain ada apa-apa di tubuhnya. Antara gini dok, antara nggak ngerasain atau tubuh sudah mencoba beradaptasi atau mengompensasi apa yang dirasakan gitu ya. Nah kalau ngomongin gejalanya itu sendiri, hipertensi ada nggak sih tubuh kita itu ngerespon atau kasih alarm bahwa oh ada sesuatu di tubuh kita, kayaknya tekanan darahnya tinggi, itu tubuh bisa mengenali nggak sih dok atau gimana? Jarang ya, karena 90% itu kan hipertensi memang tidak ada gejalanya saat awal ya, kecuali dia sudah terjadi merusak organ sasaran, misalnya matanya kan mulai mata, lebih cepat mudah buta kan, retinopati hipertensi, ke otak bisa stroke perdarahan, stroke sumbatan, ya, atau demensia menjadi kita kognitifnya turun. Di jantung bisa gagal jantung, bisa karena koroner, ya, aritmia dan ginjal, ya, dan pembuluh darah itu kan perlu waktu. Kalau sudah ada itu kan terlambat. Gejalanya gejala yang berat ya. Ya walaupun ada juga 5% mungkin ada gejala kalau sangat tinggi ya, misalnya sakit kepala, ditengkuk. Ya itu jarang sih ya, kecuali kan sangat tinggi ya. Kalau sangat tinggi mendadak itu kan bisa sakit kepala, mata kabur, kejang-kejang itu kan hipertensi emergency ya. Ya walaupun orang selalu mengkaitkan hipertensi dengan sakit kepala, itu jarang sekali. Mungkin cuma berapa persen, kurang dari 5% yang ya kadang-kadang nyeri di tengkuk, belakang kepala, itu sangat kecil sekali sih. Makanya banyak orang nggak waspada, kenapa nggak diminum obatnya? Ya saya merasa udah normal kok, tahu diukur tidak, saya tidak sakit kepala kan gitu. Pasien-pasien sering begitu kan. Betul. Jadi selalu dikaitkan dengan sakit kepala, padahal itu enggak juga. Oke. Sakit kepala bisa jadi mungkin salah satunya adalah gejala dari tekanan darah yang sangat tinggi. Betul. Tapi tidak setiap sakit kepala hubungannya sama hipertensi gitu. Dan tidak setiap hipertensi akan menimbulkan sakit kepala kan seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin setinggi apa gitu, itu bisa beda-beda nggak sih dok? Dalam artian kayak oh ini gejalanya itu ketika tinggi aja, tapi mungkin akan beda sama orang yang 200 atau yang lebih dari 200 gitu dok, atau gimana? Ya hipertensi kan kronik, ya kan. Apa ada juga yang akut? Ya kalau akut karena penyebab sekunder ya, misalnya karena hormonal, karena kehamilan itu sangat tinggi, itu ya bisa langsung timbul gejalanya. Tapi kalau kita ngomongnya hipertensi yang primer, yang 90% yang tidak tahu penyebabnya kan dua, ada hipertensi primer, sekunder ya. Kalau primer itu kan esensial, yang 90% lebih kita tidak tahu, pelan-pelan, insidious, pelan-pelan itu ya. Ya itu mungkin gejalanya lambat gitu, ya. Bahkan 190 pun 180 ya tidak bergejala selama belum ada organ sasaran yang terdampak gitu. Oke. Sama gini dok, ini mungkin pertanyaannya agak konyol ya. Cuman mungkin ini terjadi banyak di masyarakat kita dok. Orang yang suka marah-marah gitu ya, itu jangan suka marah-marah nanti darting loh gitu. Itu atau justru malah karena dartingnya dia marah-marah gitu. Karena mungkin bawaan gak enak di badannya akhirnya marah-marah, itu bisa kondisi berbalikan atau dua-duanya itu mitos? Sebetulnya ada benarnya juga, misalnya orang marah-marah itu kan emosional, ya, stres itu meningkatkan simpatetik, ya, saraf yang simpatis itu meningkat, ya, adrenalinnya meningkat, membuat jantungnya lebih berdebar-debar. Otomatis jantung lebih berdebar-debar kan darah yang dipompa lebih banyak. Adrenalin juga membuat pembuluh darah menyempit, sehingga jadi hipertensi. Jadi memang ada kaitannya. Jadi memang bukan karena hipertensi kemudian gemar marah, tidak. Justru marahnya itu membuat
tekanan darah bisa mempengaruhi juga terhadap tekanan darah gitu. Oh, karena mungkin sama halnya dengan tadi ya kondisi psikis seseorang ketika mereka stres gitu ya, cemas, kan deg-degan gitu aja kayak pompa darahnya pompa lebih kencang. Orang marah-marah juga kan kadang-kadang langsung Iya kan adrenalinnya meningkat, simpatetik overtone namanya. simpatetik overtone. Saraf simpatisnya. Orang marah tentunya lebih berdebar-debar, gitu. Pembuluh darah lebih menyempit, Oke. Jadi kortisolnya meningkat, betul. ya kan, glukagonnya meningkat, bisa gula darah juga makin tinggi. Oke. Jadi jangan marah-marah lah ya, meskipun mungkin Anda menemukan orang yang menyebalkan di luar sana, jangan marah-marah yang merugikan Anda sendiri ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, saya bacakan ya. Dok, tensi dari Pak Bobi ya. Dok, tensi saya itu rata-rata di 130 sampai 140. Sebelumnya itu saya suka makan makanan asin atau gurih. Tos dulu, sama lagi ya. Kalau saya mengurangi makanan itu, apa tensi saya bisa berangsur normal? Oh, Pak Bobi ini rajin kayaknya ngukur dia 130 sampai 140. Sebenarnya masih ya lumayan normal. Terus karena sebelumnya suka makan asin atau gurih nih dok. Nah kalau ngurangin makanan itu bisa berangsur normal nggak? Nah gimana tuh dok? Ya Pak Bobi tentunya masih muda ini ya. Iya pasti masih muda. Jadi kalau 130, 140 ya, kalau 140 kan sudah mulai harus waspada. Itu sudah hipertensi, kalau 130 belum ya. Tentunya ya belum perlu obat ya, masih 130-an, 140 kadang-kadang kan. Dan Pak Bobi masih muda, apalagi beliau mengaku suka makan yang asin-asin. Ya kurangi dulu lah. Itu perubahan gaya hidup dulu, lifestyle yang harus diperbaikin ya. Kalau gemuk ya kendalikan berat badannya. Kalau suka makan asin ya kurangi asinnya. Ya kalau merokok ya stop rokoknya. Ya kan gitu. Kalau mager, malas gerak ya. Sedenter ya dok. Mulailah kita dengan olahraga ya. Tentunya itu kalau suka minum-minuman beralkohol ya stop atau kurangi. Itu kan pengobatan tanpa obat dulu, lifestyle dulu. Nah, apalagi kalau belum terlalu tinggi dan belum ada komplikasi target organ sasaran ya kita lifestyle dulu. Nah, kalau belum bisa dengan lifestyle 3 bulan ya baru kita kasih obat kan gitu. Tapi kayak gini, ini kan kondisi 130-140-nya Pak Bobi ini kan karena sebelumnya kondisinya suka makan asin atau gurih. Nah kalau dikurangi berarti seiring berjalannya waktu nggak seminggu 2 minggu ya dok, itu lama-lama ke depan bisa nurun nggak sih menuju ke angka optimal mungkin 120 sampai 130 gitu bisa dok? Bisa. Terutama garam kan, garam itu sangat erat kaitannya dengan hipertensi tadi. Masalahnya tuh dok sekarang tuh ya yang jadi tren di masyarakat kita kan makanan itu dua ya dok ya, gula dan garam ya. Ya makanan minuman pun iya gitu. Bahkan di minuman kemasan pun juga ada kandungan garam juga tadi sudah disebutkan kayak minuman isotonik juga ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi jangan berpikir bahwa mengurangi garam dari garam aja, tapi banyak dari makanan atau minuman di sekitar kita yang kita nggak ngeh bahwa ini juga mengalami ada namanya garam gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Bobi dan semoga semangat selalu ya. Ini alhamdulillah Pak Bobi sudah sadar ya dengan pola dietnya yang kurang bagus. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami Pak Bobi ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak kerasa kan dok, udah mau sejam aja kita ngobrol ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar komplikasi hipertensi, masih bersama dengan Dr. Joko Wibisono SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke dok, dengan kondisi hipertensi yang mungkin orang masalahnya itu banyak yang nggak ngeh itu yang jadi problem ya dok ya, karena kan memang tidak menimbulkan gejala tadi dokter, bahkan sampai yang tinggi pun kadang-kadang orang nggak ngeh bahwa sudah muncul gejala. Nah, ketika hipertensi ini tidak tertangani dengan baik gitu ya, tidak diperiksakan sehingga akhirnya orang ngeh bahwa mereka mengalami hipertensi. Sebelum akhirnya orang ini ngeh bahwa mereka mengalami hipertensi, bisa nggak sih akhirnya hipertensi ini membuat kekacauan dalam artian komplikasinya, nyerang ke jantung, nyerang ke ginjal gitu, bisa nggak dok? Ya sangat bisa. Kan hipertensi kan saya katakan tadi kan silent killer karena tidak bergejala. Jadi orang tidak waspada kan. Dan hipertensi itu mengancam organ sasaran yang kita sebut sebagai hypertension mediated organ damage. Kerusakan organ sasaran hipertensi. Ya mulai dari atas mata, gitu, otak, jantung, ginjal dan pembuluh darah. Mata lebih cepat buta, retinopati hipertensi, mata kabur, mata bisa lepas retinanya,
otak, ya bisa stroke tadi kan, perdarahan, sumbatan, demensia, ya, sehingga mempengaruhi kognitifnya, ya toh. Kemudian jantung, bisa gagal jantung, jantung koroner, aritmia, pembesaran jantung sampai gagal jantung, ginjal kan, bisa terjadi penyakit ginjal kronik, bahkan bisa menjurus ke penyakit gagal ginjal terminal yang memerlukan terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis atau secara umum dikenal cuci darah, ya kan. Pembuluh darah besar bisa aneurisma, bisa menggelembung pembuluh darah di aorta di dalam perut ini, bisa diseksi, pecah pembuluh darahnya. Jadi sangat complicated gitu. Oke, nah sebenarnya kayak ada nggak sih dok kasusnya ya, karena saking samarnya gejala hipertensi, ada nggak akhirnya kayak organ targetnya udah kena dulu, terus kayak mereka keluhannya itu ke misal ke ginjalnya atau ke matanya gitu ya. Pas diperiksain ternyata tidak murni dari mata atau ginjal aja, ternyata dari hipertensinya baru ketahuan bahwa orang ini hipertensi. Bisa ada nggak kondisi kayak gitu? Sangat. Ya, kadang-kadang orang kan, contohnya kan bidang saya kan ginjal gitu ya. Orang sakit ginjal itu kan bisa mual-mual. Dia datang karena mual-mualnya, dikira sakit ma. Minum obat ma nggak sembuh-sembuh. Ya. Atau karena aneminya, dikasih obat tambah darah nggak sembuh-sembuh. Ya, tapi itu merupakan suatu kumpulan gejala. Yang penyebabnya adalah hipertensi yang sudah komplikasi atau merusak ginjal bahasa awamnya. Sangat bisa. Gitu. Baru ketahuan hipertensinya. Padahal dia datang misalnya sesak napas atau mual atau kakinya bengkak akibat dari penyakit ginjal kroniknya. Oke. Nah, masalahnya itu ketika pasien datang dengan keluhan di ginjal kayak atau di mata, itu berarti kondisi hipertensi sudah sangat parah dan akhirnya selalu berbarengan dengan komplikasinya. Iya, itu udah lanjut namanya. Maka hipertensi harus dideteksi dini. Ya, kita anjurkan pada masyarakat, dia harus ngecek tekanan darah sendiri. Bahkan pada anak-anak. Pada anak-anak pun, anak-anak masih balita pun harus dicek. Itu tugas dokter anak tentunya, setiap kunjungan dia harus tensi. Emang risiko itu terbawa dari kecil banget? Iya, sejak dini harus dicek tekanan darahnya. Nah kalau akhirnya sudah terjadi komplikasi, hipertensi dan komplikasinya, itu untuk pengobatannya gimana? Maksudnya di akar masalahnya dulu hipertensi diselesain atau bisa paralel barengan atau gimana? Ya tentunya paralel, hipertensi tetap harus diobatin dan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh hipertensi, misalnya di bidang ginjal ya juga harus diobatin. Masalahnya kan kalau kayak udah ginjal kan, apalagi sampai HD ya dok ya, cuci darah itu kan kayak, waduh. Ya, kalau sudah HD ya istilahnya ya sudah point of no return ya, itu udah terlambat lah. Gak ada kata kembali ya dok ya. Iya. Oh oke. Nah itu biasanya kalau kan gini, katakanlah dia HD ya di ginjalnya gitu ya, terus kemudian hipertensi kan setahu saya, tolong koreksi kalau salah, akan seumur hidup dia konsumsi obat. Berarti kondisi kesehatan ginjalnya juga akan dipengaruhi orang ini terkendali atau enggak hipertensinya atau gimana? Ya, sangat. Kalau kita bisa mengendalikan hipertensinya, ya kita niscaya terbebas dari komplikasi yang tidak kita kendalikan itu. Jadi masyarakat kan selalu takut minum obat. Kalau minum obat seumur hidup lama, nanti sakit ginjal tidak. Nah itu dong, itu sering banget. Ya, penting. Jadi yang merusak ginjalnya itu bukan obatnya, tetapi hipertensinya. Tidak hanya ke ginjal, ke semua organ tadi, ke mata, ke otak, ke jantung, ke pembuluh darah. Jadi jangan takut minum obat. Karena dengan minum obat seumur hidup, membuat kita tetap hidup, sehat, panjang umur. Itu tujuannya. Oh, oke. Berarti yang rusak kalau mikirin kayak, aduh nanti ini kena ke ginjal, itu salah besar ya dok ya? Ya. Jadi saya katakan pada pasien-pasien saya, justru obat hipertensi itu membuat kita awet muda. Oh. Iya, karena kalau hipertensi merusak pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita rusak, kita cepat aus. Oh, betul. Jadi kenapa obat hipertensi harus seumur hidup supaya kita hidup, sehat, panjang umur itu doanya. Iya, jadi kalau udah ada hipertensi, supaya nggak komplikasi, toh kalaupun sudah ada komplikasi ya harus tetap minum obat gitu ya, supaya tidak menjadi lebih buruk. Oke, terima kasih Dokter Joko, hari ini senang sekali ya. Ini kayaknya masalah banyak orang dok. Cuma mungkin banyak orang yang nggak ngeh, dan harusnya habis live kita selesai, orang harus langsung cek kondisi kesehatan tekanan darahnya. Betul. Supaya tahu tekanan darahnya tinggi atau enggak. Terima kasih dok, saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Selamat pagi dok. Sehat selalu.
Saya selalu dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Joko. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Plus. Saya Raden Matlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas. Di hari Senin yang indah ini ingat jangan stres, jangan kebanyakan makan garam, jangan ngerokok, jangan minuman beralkohol. Karena itu bisa membuat tekanan darah tinggi dan dompet semakin tipis. Sampai jumpa. Terima kasih dok.